Halo pemirsa, kembali lagi dalam Surabaya Now, sebuah program obrolan santai yang akan membahas mengenai hal-hal kekinian dan yang pasti zaman now. Nah, saat ini saya sedang berada di Quest Hotel Surabaya, yakni di Jalan Ronggolawe nomor 27-29 Surabaya. Dan saat ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sedang sangat diminati oleh generasi milenial. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Ini ada Bapak Dwi, apa kabar Bapak? Kabar baik, Mbak Dewi. Iya, ini kolektor action figure ya Bapak ya? Iya, kebetulan seperti itu. Iya, ini bisa dilihat itu mungkin pemirsa di rumah, di depan ini sudah ada banyak sekali action figure yang jadi koleksi dari Pak Dwi ini ya Pak ya. Nah, Betul hari ini sekali. kita akan bahas masalah action figure mungkin ini ya Pak ya. Iya, Mbak Dewi. Jadi action figure ini sedang sangat diminati begitu ya Pak, terutama generasi milenial gitu ya, muda-muda gitu ya. Iya. Ini bisa diceritakan mungkin Bapak, awalnya kenapa bisa berminat untuk mengkoleksi action figure ini Bapak? Iya. Jadi action figure ini sebenarnya hobi yang sangat menyenangkan. Jadi awal pertama kita ingin mengkoleksi action figure ini, niat awalnya kita mau koleksi, apa kita jadikan investasi. Oh, bisa dijadikan Jadi kalau investasi juga. koleksi kita pajang, taruh lemari, cukup disimpan Di rumah gitu di ya rumah Pak ya? untuk bahan lihatan saja. Tapi kalau investasi, ketika kita beli, kita nggak buka kemasan, kita simpan. Dan ketika sudah berjalan waktu begitu lama, kita jual lagi, harganya sudah berbeda. Oh begitu, Iya. jadi bisa dijual kembali begitu Bisa, ya Bapak ya? iya. Jadi harganya justru lebih mahal dari awal kita beli. Oh begitu. Karena limited edition, langkanya permainan atau action figure ini. Jadi semakin lama, semakin langka itu bisa semakin mahal begitu ya Iya, Bapak ya? betul, Mbak. Oh gitu, jadi ini sampai sekarang nih Pak? Sampai Berarti sekarang. untuk Bapak ini koleksi atau niatnya untuk investasi nih untuk Pak Dwi sendiri nih? Jadi awal emang saya pengen koleksi. Waktu masih di bangku SMA gitu, saya nyisikan uang gitu. Saya beli action figure pertama kali saya ingat itu saya beli Batman sama Robin, film Batman Forever. Oke, Jadi masih iya, belum iya, iya. pegang uang, masih minta orang tua, saya sisihkan, punya sudah cukup saya beli gitu. Setelah itu sudah banyak, saya serahkan, wariskan ke ponaan-ponaan saya. Ternyata tambah hilang. Oke. Akhirnya tahun 2011 keinginan saya muncul lagi, munculnya film-film terbaru dari Marvel, Ya, DC Marvel. itu muncul lagi ingin mengkoleksi gitu. Dan kalau dilihat di sini kan rata-rata film-film zaman dahulu yang sudah direbon gitu. Jadi kayak Terminator, Alien, Predator gitu. Terus Iya, jadi lebih ke film-film yang memang terkenal gitu ya Bapak ya? benar. Jadi semenjak itu makanya ingin mengkoleksi lagi Iya. gitu ya Bapak ya? Berarti dari awal tuh, dari mulai SMA tuh udah mulai mengkoleksi gitu ya Bapak Iya. ya? Sampai sekarang itu tetap bertahan di koleksi? Betul sekali. Tidak ada niatan untuk dijadikan investasi berarti sampai sekarang ya Bapak ya? Sudah mulai muncul sih. Oh, sudah mulai muncul. Jadi ketika banyak peminat, akhirnya mau nggak mau saya harus punya dua. Satu untuk saya jadikan investasi, yang satunya untuk saya pajang untuk inventaris saya sendiri gitu. Oh, jadi udah mulai memikirkan untuk Iya. investasi gitu sekarang ya Bapak ya? Betul sekali. Ya, sampai sekarang nih Bapak, ada berapa nih di rumah nih yang dikoleksi sama Pak Dwi ini? Kalau dari 2011 itu sudah hampir 250 saya punya action figure seperti ini. 250 action figure gitu ya Bapak ya? Dan supaya kita itu bisa enjoy, menikmati, kita harus fokus di satu film yang sampai lengkap serinya. Jadi Oh, semisal begitu.
saya pengen Marvel, saya harus punya Iron Man, punya Hulu, kemudian Thor, jadi dikhatamkan dulu. Nah, jadi semua series dipunya dulu, Iya. baru ganti ke series yang baru lain ganti begitu ya. action figure yang lain, Film karena lain. sangat banyak sekali macam dan jenisnya. Tapi kalau gitu, apakah tidak tergoda? Maksudnya ketika ada film baru mungkin gitu ya, ada sebuah figur yang baru yang mungkin lebih kayaknya asik gitu, itu tidak tergoda untuk akhirnya ya udah beralih dulu deh beli yang lain dulu gitu. Jadi emang kalau contoh nih Mbak, Marvel ya, kayak Iron Man saja, Iya. itu dia sudah mengeluarkan macam-macam Mars-nya ya, jadi Mars 1, 2, 3, sampai yang terakhir ada Mars 4, 7, itu kan juga ada juga itu kan kalau kita beli semua, kalau kita jajar itu banyak sekali gitu. Oh, iya. Jadi kita pilih yang paling favorit gitu. Dan keuntungannya di action figure ini ketika kita beli, macamnya itu semisal kepala, contoh kepala gitu ya, kita nggak dikasih satu kepala seperti ini, tapi ada solusi untuk diganti gitu. Oh, jadi ada macam-macam gitu Iya, spare part-nya gitu jadi ya Pak ya. dia ketika tersenyum ada, ketika dia marah ada gitu. Jadi nggak cuma satu buah Iya, aja, bener. tapi juga ada banyak yang lain gitu untuk bisa digonta-ganti gitu, biar nggak Bener, bosen Mbak gitu Dewi, ya Pak bener. ya. Wah, luar biasa sekali. Terus kalau misalnya kita tahu nih Pak ya, action figure kayak gini, itu kan merupakan hal yang keren seperti itu ya, dan juga tidak murah begitu. Nah, untuk yang Pak Dwi punya nih ya, kisarannya itu berapa sih Pak? Ini kita ngomong kisarannya aja lah ya Pak ya. Jadi kalau di komunitas itu yang paling terkenal itu jenis Hot Toys. Hot Itu Toys. emang untuk orang-orang sultan, jadi yang punya uang Oke, uang banyak gitu. Oke, siap-siap. Kalau saya condong ke action figure ya, menyesuaikan kantong lah. Budget begitu ya Iya. Pak ya. Dan sekarang action figure juga sudah mulai mengikuti seperti Hot Toys. Jadi baju mereka ini baju seperti baju beneran. Jadi seperti ini dikasih baju Iya, versi jadi kulit seperti gitu. kulit Iya, gitu ya, Pak, ya? nggak murni bahan dari PVC gitu. Jadi dan kalau semisal karakter Superman itu bajunya ya dari kain sama seperti Hot Toys. Kalau ini kan masih murni bahannya masih campur lah kulit sama PVC itu. Untuk perawatannya sih nggak terlalu susah lah. Intinya mereka kita taruh ke etalase lemari kaca gitu, debu jarang masuk, catnya nggak akan rusak ini. Jadi nggak ada perawatan khusus begitu, atau ada alat pembersihnya gitu mungkin yang khusus Bapak? Kalau pembersih sih standar pembersih, kalau kita pakai tisu dan alkohol sudah bisa kok. Gitu. Kita nggak perlu khawatir catnya luntur atau enggak. Ini kuat, kalau yang model ini kuat. Kalau yang model action figure ini walaupun kita gosok sama alkohol itu nggak bakal luntur untuk apa? Untuk Catnya warnanya gitu. begitu Iya, benar, ya Mbak Bapak Dewi. ya. Berarti ini kalau misalnya tadi Bapak bilang ada banyak jenisnya gitu kan ya. Ada tadi mulai dari Hot Toys gitu kan, macam-macam. Nah, itu cara kita membedakannya itu seperti apa sih Pak? Maksudnya yang benar-benar asli Hot Toys atau yang KW lah istilahnya Iya. kita bilang, itu bagaimana sih Pak cara membedakannya? Jadi Mbak Dewi, seringkali ketika orang tua ngajak anaknya, ketika sudah melihat action figure, pasti orang tuanya bingung ketika melihat yang ditunjuk itu harganya mahal. Gitu. Mahal, iya betul sekali. Tapi jangan khawatir, pasti ada KW di situ. Pembedanya emang dari action figure yang kita beli, untuk membedakan asli ndaknya itu bisa dari artikulasinya. Jadi mereka bisa kita gerakkan full Oke. seperti manusia ya, kita gerakkan kakinya. Nah, sampai sepatu aja bisa kita tekuk gitu, sehingga dia kokoh waktu berdiri, full. Jadi semua sendi-sendinya juga bisa digerakin Iya. sama seperti manusia Semakin begitu ya? banyak yang digerakkan, harganya lebih mahal. Oh begitu, jadi bedanya di situ ya, Iya, Pak, kalau mainan anak-anak yang KW itu dia hanya bisa maju mundur saja Atas gini, bawah iya, begitu ya, Bapak, sama ya? kaki gini. Dia nggak akan bisa muter-muter gini. Itu lebih murah harganya. Jadi itu yang membedakan antara yang lebih mahal dan yang lebih
murah untuk Iya. anak-anak gitu Jadi ya, makanya Bapak, orang ya. tua harus lebih bijak dalam membelikan mainan anak-anak, karena emang di kardus mainan anak-anak itu kan selalu ada Batas usia. batas usia. Hmm. Jadi kalau emang usia anaknya belum cukup ya jangan dikasih mainan itu. Betul, Apalagi betul. yang komponen-komponen dari sini kan kecil-kecil. Jadi rawan sekali ketika ada anak kecil mainan Itu termakan begitu ikut ya, Pak? tetelan ya. Iya, benar-benar. Karena nggak paham begitu Iya. ya, Pak, kalau misalnya Jadi kita itu. harus benar-benar memperhatikan gitu. Kalau ini sih cocoknya untuk usia 10 tahun lah, 10 tahun ke atas Iya. begitu ya, Pak, ya. dan harus dikasih pemahaman juga sih. Kalau ini mainan bukan untuk Iya, yang di otak-atik di otak-atik, gitu karena ya, Pak, ini ya? untuk dipajang gitu loh. Untuk dipajang, benar-benar untuk dipajang gitu ya. Iya, Berarti betul. untuk anaknya sendiri apakah Bapak bolehkan juga mengkoleksi seperti ini atau ya sudah ayahnya aja begitu? Kalau anak saya sih sebenarnya punya hobi mainan sama sih, cuma dia pasti punya karakter sendiri kan. Oke. Figurnya dia punya sendiri dan sesuai era zamannya dia, semisal eranya dia Topot, dia koleksi Topot. Eranya dia Transformer, dia fokus ke Transformer gitu. Walaupun saya sendiri suka gitu loh, tapi Iya, ya iya. harus ngalah gitu. Tapi mereka tahu kok kalau anak-anak saya bahwa ini mainan untuk dimainkan, ini mainan untuk dipajang gitu. Dan itu diberikan pengertian begitu Iya. ya dari awal ya, Harus Bapak, ya. Mbak, karena sekali kita kasih satu dos dia salah rangkai, patah-patah pasti ada. Patah-patah. Iya. Apalagi kalau misalnya yang harganya cukup mahal itu kan susah juga begitu ya, Bapak. Saya dulu masih teringat waktu anak-anak masih kecil itu kalau beli mainan gini saya sembunyikan ke lemari. Jadi biar tidak ketahuan gitu ya, Bapak, ya. Tapi namanya anak kecil pasti Ya, tahu. pasti tahu Dia ambil juga. sendiri, dia buat mainan gitu. Saya pulang kerja loh kok mainannya tambah Banyak gitu. ini Oke, oke, amburadul gitu iya, ya. iya, betul. Ya. Oke, Bapak, nanti kita akan bahas mungkin nanti setelahnya apakah lebih lanjut mengenai action figurnya sendiri Iya, dan di Indonesia bagaimana sih penggemar action figure itu nanti ya, Bapak. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Surabaya Now. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Wah, ini komunitas subcyclist gitu ya. Kira-kira ini komunitas apa sih, mungkin bisa diceritakan? Kalau di subcyclist sendiri itu sebenarnya bukan komunitas, tapi Oh bukan? Oh, iya, oke. lebih ke gerakan untuk mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih bersepeda gitu. Ilahing ana maya-maya katon angen danu ingkang ing bangkitan hanyarengi soroting surya harsa madangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadangi sasana minangka Purwaka. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Surabaya Now. Nah, ini Pak Dwi, kita lanjut lagi nih ya Pak Iya. ya, bahas mengenai action figurnya gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara gitu, kalau ternyata action figure ini juga sudah banyak yang meminati gitu, sudah banyak juga yang mengkoleksi begitu ya. Untuk di Indonesia sendiri gitu ya Bapak ya, apakah ada komunitasnya yang menaungi untuk seluruh kolektor action figure yang ada di Indonesia itu, apakah ada gitu Pak? Kalau menurut saya ada ya Mbak ya, karena setiap saya beli mainan ini, mereka pasti akan membuat suatu pameran, jadi semua komunitas diundang, dia jualan action figure yang mereka koleksi. Di situ sangat membantu juga dari pemula-pemula ketika
kita mau beli barang yang diinginkan tapi pingin harga yang miring gitu, mereka juga menyediakan barang-barang second gitu loh. Jadi second tapi masih bagus ya. Seperti ini kalau sudah saya buka kemasan berarti dia kategori second. Oh gitu. Tetapi ketika ada orang yang kepingin dia beri harga berapa, cocok ya saya lepas. Oh gitu. Jadi benar-benar nggak cuma dibuat koleksi aja gitu ya. Kalau misalnya jadi ada yang suka masih laku dilepas. walaupun dia Sudah second seperti gitu ini. ya. Kebetulan saya sama teman saya di Jakarta itu saya di pameran barang-barang kuno. Barang-barang kuno di situ action figure saya lihat tahunnya tahun sekitar ya 90 gitu. Zaman saya masih SMA gitu. Itu harganya sudah beda gitu. Saya belinya dulu masih 25.000. Dia jualnya sudah 200, 250. Padahal barangnya kecil. Dan belinya sama gitu Iya, ya Pak sama. ya dulu gitu ya. Mungkin karena waktunya gitu Iya, ya. Jadi mungkin itu memorinya. menjadi kenangan buat mereka. Oh ini waktu dulu saya nggak keturutan dibeliin orang tua. Oh, benar. Jadi langsung dulu nggak bisa beli, akhirnya sekarang beli begitu ya benar, Bapak Mbak ya. Dewi. Gitu. Nah untuk Bapak sendiri nih, untuk belinya gitu Bapak, ini apakah di Indonesia juga sudah ada store action figurnya sendiri atau memang harus beli pesan di luar negeri atau seperti apa Bapak? Iya. Jadi kalau untuk barang-barang seperti ini di Indonesia itu ya banyak, cuma saya sering berburu itu di mall. Oh di mall. Oh di mall juga ada berarti Ada, ya Bapak? ada. Cuma di kota Surabaya itu setelah saya kelilingi tinggal 3 mall aja yang ada. Dulu sempat langganan saya punya 5 toko ya di mall yang ada di Surabaya. Namun mungkin karena mahalnya harga atau apa, mereka sudah nggak jualan gitu loh. Jadi merasa kehilangan gitu. Barang yang sudah kita incar lama, tokonya sudah tutup. Sudah tutup, iya. Terkadang kita sudah beli kurang satu aja untuk melengkapi, tokonya sudah nggak jual, itu ada Mbak. Gitu. Jadi kita beli, semisal kita beli karakter dari tokoh dari superhero-nya, nanti mau beli musuhnya gitu, belum tentu kita dapat gitu. Oh, gitu. Ada juga yang action figure yang dibeli itu satu set, jadi karakter superhero sama musuhnya itu ada. Oke. Jadi itu memang macam-macam begitu Iya. ya. Di Indonesia berarti juga ada. Ada. Kalau udah nggak ada berarti harus pesan dari luar begitu. Selama PSBB saya justru nggak pernah ke mall sama sekali. Akhirnya saya harus mau nggak mau saya harus pesan dari luar gitu loh, karena barangnya emang nggak ada di Indonesia, nggak ada. Dan itu waktu prosesnya ya lama karena ya proses PSBB lah. Pengiriman juga lumayan gitu ya Bapak ya. Berarti sampai sekarang masih tetap terus ditambah koleksinya ya Bapak ya? Iya, masih lah. Oke, itu kira-kira untuk nambah koleksinya atau membeli sebuah action figure itu alasannya apakah memang karena dirutinkan setiap bulan membeli atau karena ada film baru dan tertarik membeli atau seperti apa seperti itu untuk Ya, alasan salah membelinya? satunya tertarik Mbak Dewi. Tertarik, kemudian ingin berbagi ke teman. Terkadang teman itu nggak bisa membeli mainan ini gitu loh. Dan biasanya ketika saya beli salah satu mainan ini, saya buat video sendiri. Oke. Saya buat video, kemudian saya tayangkan di sosial media, di IG, di YouTube gitu ya. Terus di WA gitu, teman-teman bisa lihat gitu loh. Oke. Oh bagus ya Mas, ya. Jadi mereka sebelum beli itu sudah tahu caranya gitu. Itu yang di video apakah pas digerakkan atau? Waktu pertama kali buka, Oh, jadi unboxing Iya. gitu, video unboxing gitu. pertama ya, kali buka, kemudian sampai posisi meletakkan tangannya yang benar gimana, kemudian cara mengganti kepala yang benar gimana, peletakan senjatanya itu kan mereka perlu tahu. Kalau kadang kita langsung buka nggak tahu caranya itu kemungkinan patah bisa. Oke. Tapi gitu. kalau yang punya toko baik itu kadang ngasih tahu kita, Mas, ini nanti senjatanya agak pelan ya, kalau diputar terlalu nanti patah gitu ya. Berarti dari boxnya sendiri itu sudah
terakit seperti ini atau memang kita harus merakitnya lagi atau gimana? Kalau tuh, yang Bapak? ini sebenarnya posisi figurnya sudah utuh, cuma kita tinggal ganti posisi kepala, kadang tangan, kadang kan ada yang kepingin mengepal gini, ada yang kepingin dia pakai kode apa gitu kan. Iya. Itu jadi kita pinginnya yang apalah selera yang terakhir di video atau film yang kita lihat itu gayanya mereka gimana gitu. Ada gitu. Dan itu macam-macam semuanya dalam satu paket gitu ya Satu Bapak paket, ya. iya. Tidak dijual terpisah, misalnya tangannya yang ini seperti apa itu dijual Iya, satu terpisah. paket. Itu sudah satu paket gitu ya Bapak ya. Oke. Kalau yang terpisah itu yang model robot, Mbak. Yang model robot. Iya, jadi kita masih bisa beli terpisah itu masih bisa. Oh, kalau ini misalkan senjatanya juga gitu memang sudah tidak ada yang terpisah aja, semuanya satu paket, Satu paket. gitu. Jadi kayak contoh Terminator ini senjata otomatis, shotgun, kemudian tasnya itu sudah isi lengkap. Berarti kalau misalnya Ada- seperti ini harus beli, misalkan harus beli satu paket lagi kalau misalnya kita ingin yang seperti ini bentuknya misalkan seperti itu ya Pak ya. Itu ada. Jadi mereka beli satu model gini nggak ada ganti kepalanya juga ada. Itu lebih murah. Oke. Tapi kalau kita beli satu paket ada kepala yang sebelum dia tertembak, ada kepala yang masih pakai kacamata itu ada. Itu harganya ya sedikit selisih ya separuh lah karena dia lebih lengkap. Oke, gitu. Jadi memang macam-macam bentuknya, Macam-macam. macam-macam isinya begitu ya Bapak ya. Kalau misalkan ini ya Bapak ini sudah tidak tertarik lagi gitu, seandainya nanti gitu ya Bapak ya, akan dikemanakan ini semua action figure ini Pak? Iya. Jadi saya sudah berpesan ke anak-anak Oh sudah saya. ada pesan Ya, gitu gini, ya Pak ya? ini besok di zaman kamu harganya sudah lain. Oke. Kenapa Papa ajarin kamu harus simpen ini mainan di etalase, dia tidak rusak. Nanti ketika besar kau pasti teringat. Dibelikan orang tua waktu usia berapa ya teringat. Oke. Ada memori. Ada memorinya, nostalgianya Iya. begitu ya Bapak ya. Jadi memang dipesankan kalau ini dijadikan harta warisan begitu untuk anak-anak ya Bapak ya. Iya. Oke, karena memang bisa dijual kembali dan Jual orang-orang kembali juga bisa. masih banyak yang suka begitu ya untuk Betul, masing-masing Mbak, dari action figurnya ini ya Pak ya. Kalau misalkan ini nanti kan tadi ada yang ori gitu ya, ada yang KW gitu kan. Kalau ada yang tidak sesuai gitu, ada yang Bapak cari terus ternyata tidak ada orinya itu, apakah ya sudah nggak apa-apa KW aja untuk pajang-pajangan atau? Kalau KW pernah, kalau hanya untuk foto gitu supaya koleksi terlihat lengkap gitu bisa. Tapi setelah itu kalau saya simpan saya bisa. Oh gitu, jadi di tempat terpisah gitu Iya. ya Bapak Jadi ya? biasanya komunitas itu seperti ini, mereka itu biasa untuk difoto gitu, tapi gerakannya seperti yang di film. Mungkin dia berpose ketika dia mau terbang apa itu, dia foto gitu, anak-anak fotografer itu. Terus dia buat film-film dari action figure, dia edit gitu, dia seolah-olah dia bisa berjalan gitu. Jadi satu gerakan dia rekam, nanti dirubah lagi, nanti kan seperti film yang bergerak gitu. Ya. Itu Jadi ada stop bisa motion gitu ya? dilihat di sosial media, banyak sekali yang dia mengkreasikan action figurnya gitu, banyak sekali Mbak Dewi. Iya, ini mengkoleksi ini ya. Kalau mungkin untuk beberapa orang, sebagian orang berpikir, untuk apa sih mengkoleksi mainan gitu ya Bapak ya? Ini untuk Pak Dwi sendiri, apa sih value-nya atau kenapa gitu memilih untuk mengkoleksi mainan di saat orang lain mungkin bisa mengkoleksi mobil, motor begitu ya? Iya. Jadi kalau saya pribadi sih, saya taruh etalase ketika saya ingin sebuah inspirasi baru gitu, saya justru malah melihat mainan muncul. Karena ini yang saya beli pasti figur-figur superhero, jadi Iya. dia pahlawan-pahlawan di filmnya Di film, gitu loh. iya. Jadi muncul inspirasi, oh ya saya harus seperti ini gitu ya. Oke. Jadi ya namanya makhluk sosial ya. Betul. Ya, dulu kita mempelajari ilmu sosiologi kan dikenal dengan istilah homo socius, makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi mereka ini karakter-karakter yang menjadi inspirasi saya supaya kita peduli gitu loh sama orang lain. Dan satu keinginan saya belum keturutan itu hasil
karyanya anak Indonesia. Jadi action figure yang benar-benar buatan Indonesia. Saya mau arah ke sana. Jadi yang sudah ada kan kayak Gatot Kaca, kemudian Gundala yang sudah di bioskop itu kan. Saya pengen mulai lari ke lokal, karya anak bangsa. Indonesia, begitu ya. Karena itu juga kita ikuti betul. di filmnya waktu zaman dahulu kan Gundala itu kan sudah kita ikuti. Sangat terkenal gitu. Tapi ada ya Bapak ya untuk Ada, film sudah. Ada Dolanan. benar-benar buatan anak Indonesia begitu Ada ya. Dolanan namanya, perusahaan Dolanan itu. Jadi dia mengeluarkan action figure asli pahlawan dari Indonesia itu ada. Jadi memang udah ada begitu, nggak cuman buatan luar aja, Iya, tapi juga benar, sudah Mbak ada Dewi. buatan Indonesianya. Untuk harganya emang sama Bapak, untuk range harganya di Ham- Indonesia dan hampir luar? sama, hampir sama. Karena gitu. emang mereka berusaha detail ya untuk artikulasinya, mereka bisa digerakkan, kemudian Oke. hampir mendekati Hot Toys lah mereka itu barangnya. Hot Toys ini kan sudah mainan termahal untuk saat ini gitu loh. Karena pasti di harganya sudah di atas 2 juta gitu loh. Jadi nggak sembarangan yang bisa beli. Iya betul sekali, karena Saya aja memang masih punya bahan-bahannya- 2 kalau Hot Toys di rumah. Oh, tapi sudah punya ya Bapak ya, sudah ada begitu ya. Mahalnya pun juga sudah punya gitu, sudah dikoleksi gitu. Baik Bapak, nanti kita akan membahas mengenai mungkin ada suka dukanya gitu ya kan, bahas Baik, mengenai Bapak. bagaimana mengkoleksi action figure. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Bapak. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Surabaya Now. Om ilahing ana maya-maya katon angendanu ingkang ing bangwitan hanyarengi soroting surya harsa madhangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadhangi sasana minangka Purwaka Ridu ini romingkah ke Prabon kawalik kondo sarana pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra Hyang Brahma kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara naik sejati jroning praja malih peteng datang wonten pangarimbawaning cahya bocah wis lenggah hampar sang brandal. Pemirsa, kembali lagi di Surabaya Now. Baik Bapak, ini ya, kalau tadi kita sudah bahas banyak nih mengenai action figure di Indonesia, kemudian juga bagaimana sih awal mulanya Bapak tadi bisa mengkoleksi action figure gitu ya. Nah sekarang ini Pak ya, mungkin orang yang namanya kolektor begitu ya Bapak, itu kan pasti ada suka dukanya begitu kalau kita bilang ya, entah susah memperolehnya atau seperti apa. Untuk action figure ini sendiri yang Pak Dwi rasakan, apa sih suka dukanya begitu ya? Kalau suka duka sih saya kira banyak sukanya daripada banyak sukanya dukanya. ya, Pak, ya. Kalau dari yang duka dulu lah. Oh iya, dari yang Duka duka dulu dulu. mungkin ketika kita pengen karakter yang kita inginkan, belum tentu kadang toko itu jual. Sampai saya keliling se-Surabaya pengen mendapatkan karakter. Sebuah karakter gitu ya. Saya kasih contoh ini. Saya dulu pernah beli musuhnya Superman, ini, namanya Basaro. Jadi kebalikan dari Superman, dia yang Superman yang jahat kan. Saya beli murah, tapi saya pengen Superman-nya, tapi nggak ada yang jual Superman. Baru berapa tahun, 3 tahun saya baru ketemu namanya Superman itu. Wah, itu suka dukanya itu. Tapi ya seneng ya, apa ya, barang yang benar-benar tantangan mencarinya ini loh, ada kesan sendiri gitu, ya. ada Itu kesan dukanya sih sendiri. dari situ. Dukanya lagi ketika nggak ada uang, Mbak. Oh iya. Jadi kita harus nyelengin dulu. Kalau biasa saya nggak punya uang, saya pasti ke tokonya dulu, saya lihat dulu barangnya. Harganya berapa gitu ya Pak ya. Kalau penjualnya itu baik, biasanya boleh pegang, boleh saya lihat gitu, dia
dia pasti kan ada ini apa contohnya lah dipajang gitu ya. Itu boleh dilihat, saya pegang, oh ini bagus, taruh. Pas dapat rezeki balik lagi di situ kita beli. Tapi ternyata pas balik Iya, kadang sudah nggak hilang ada, ya. gitu. Biasanya 3 bulan gitu kalau nggak segera kita beli hilang gitu loh. Ya sekali-kali di mall dilihat tokonya, oh masih ada, oh masih ada. Balik lagi sudah hilang, Sudah sudah ada. aduh, Iya. cari kemana lagi nih. Gitu. Gitu. Kalau sukanya sih keinginan yang dulu-dulu belum keturutan jadi keturutan. Oh gitu, jadi di masa kecil gitu ya. Iya benar Mbak Dewi. Karena perkembangan dari action figure itu sangat ini banyak sekali. Faktor kemiripannya itu condong sekarang lebih baik lagi. Dulu saya pinjam robot cop punya teman saya, modelnya nggak seperti ini, tapi sekarang sudah mirip dengan aslinya, detailnya gitu ya. Jadi sukanya juga ketika kita koleksi barang itu bisa menghibur kita gitu loh. Ketika kita ingin inspirasi juga kita enak gitu melihat mainan gitu, kita tata rapi, kita bosan, kita rubah posisi, kita rubah kepala mereka. Apa ya, menjadi kesibukan tersendiri di rumah gitu loh. Soalnya sambil dirawat juga, Iya, dibersihkan juga bener begitu ya. sekali. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika melihat action figurnya yang sudah Bener dibeli loh, begitu Mbak ya Dewi, Pak bener. ya. Itu sambil dimainkan juga gitu ya Pak. Iya, Tiap hari? jadi main kadang ya. Yang pinter justru anak saya yang memvideo saya. Nanti saya yang memainkan gitu loh. Karena action figure ini kalau semakin banyak kita gerakkan nanti dia akan apa ya namanya mainan ini akan kendor atau apa gitu sehingga cepat rusak. Jadi untuk menggerakkannya ini ya seminim mungkin kalau action figure. Kecuali nanti yang mainan yang KW itu silakan Boleh mau dimain, ditekuk apa. gitu. Kalau ini memang khusus untuk dipajang. Kalau pengen posisi yang dikehendaki kita paskan baru kita taruh di etalase gitu, nggak seperti kita buat main bentur-benturan gitu ya rusak ya sudah. Iya, betul. Karena memang bukan untuk dibuat seperti itu Iya, sebenarnya. makanya gitu ya, Pak ya. kita sepakat ini tidak cocok untuk anak-anak. Terus kalau misalnya tadi dukanya cuma susah gitu memperolehnya. Untuk kalau misalkan orang yang biasanya sudah berumah tangga begitu ya Bapak ya. Biasanya dari pasangan tuh ada yang tidak setuju begitu. Koleksi mainan gitu sih. Itu apa Pak Dwi juga merasakannya atau? Sebenarnya iya, cuma kita kasih pemahaman ke istri ya. Jadi emang dari awal emang dia tahu hobi saya seperti itu gitu loh. Dan kalau toh dia pengen ngadu saya, dia ngadu seperti ini, oh ini sukanya Mas gitu, saya seneng gitu. Oh, jadi sudah paham satu sama lain gitu Jadi ya Pak ya? ya itu tadi kita ada batasan gitu loh. Saya bulan ini beli dua figur gitu loh. Ya sudah, dua itu harus kita komit dengan omongan kita, dua cukup gitu. Oke. Kalau muncul lagi, syukur-syukur munculnya agak lama nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau munculnya deket ini mau nggak mau segera kita beli karena mainan seperti ini kadang sudah nggak ada gitu. Nah itu tadi susah dicarinya kadang-kadang. Benar, sengaja begitu ya, mereka Pak ya? kayak ditimbun ketika muncul seri kedua dimunculkan lagi gitu. Biasa kan ada film yang dia seri ke-1 Iron Man, nanti mainannya dihilangkan dulu sampai kedua muncul lagi dimunculkan lagi nanti. Oke. Jadi kan orang mau beli yang ini, oh yang lama aja saya nggak punya, apalagi yang ini. baru Dia begitu pasti ya? ngejar yang ini, yang lama itu. Tapi harganya kan sudah beda dari tahun yang Lebih pertama mahal kali. karena Iya, lebih sulit untuk dicari begitu benar Mbak akhirnya Dewi. ya Pak Iya, ya? karena sudah limited edition tadi. Jadi cara mainnya seperti itu gitu ya Pak Iya. ya? Timbun menimbun, kemudian baru dibeli dan harganya lebih Pokoknya mahal. kalau niat dijual lagi jangan pernah dikeluarkan dari dosbooknya deh. Tapi kalau misalkan dikeluarkan kemudian kita masukkan lagi, itu Bisa, bisa juga. bisa. Dan kita sebagai koleksi tidak boleh membuang ini kardusnya. Kardusnya.
Berarti di rumah juga Itu ada juga salah tumpukan? satu ini juga salah satu dukanya. Oh, Kita kenapa bingung tuh, Pak? nyimpen kardusnya juga. Oh, kardusnya lumayan besar begitu Iya, ya Bapak ya. Disimpannya juga lumayan makan Karena tempat. emang di isi kardus itu juga ada aksesoris tambahan dari mereka. Kita nggak mungkin diletakkan di lemari. Yang kita pajang kan pasti figur-figurnya saja. Tapi ketika kita pengen ganti tangan atau kakinya kan pasti kita ambil lagi dashboardnya gitu. Kita lepas, kita taruh ke kardus untuk penggantinya. Seperti itu, Mbak Dewi. Berarti tidak hanya tumpukan mainannya saja di etalase, tapi juga tumpukan boxnya juga yang jadi PR iya. gitu ya Bapak ya. Itu di juga rumah. sudah berapa kardus itu saya tumpuk-tumpuk gitu. Tapi masih ada semua Bapak, nggak ada yang dibuang sampai sekarang? Belum ada yang saya buang karena emang biasa kalau kita beli itu ada bonus ini pemandangan ya. Jadi pemandangan terakhir di adegan filmnya gitu loh. Jadi semisal Iron Man terbang, berarti di belakangnya nanti ada gambar langit atau apa, itu nanti kita kalau hobi foto karakter action figure gitu bagus untuk background belakangnya itu Mbak. Itu ada bonus-bonus seperti itu. Jadi kalau kita beli itu ya kadang sudah lengkap sama tatakan ini supaya ketika ada goncangan gitu mereka nggak langsung jatuh gitu. Jadi Seperti sudah lengkap di situ semua ya Pak. Betul, Untuk Pak. perawatannya ini seperti ini, itu bagaimana? Apakah ada perawatan khusus? Karena memang harganya yang lumayan mahal itu, mungkin dari Pak Dwi sendiri ada saran-saran atau bagaimana sih merawat action figure ini biar tetap awet begitu Pak? Kalau action figure tidak boleh langsung kena cahaya langsung Mbak Dewi. Oke. Karena pengaruh di cat-catnya itu. Jadi terlalu lembab pun juga nggak boleh. Waduh, itu yang susah. Karena nggak nanti boleh terlalu berjamur. panas. Pasti Oh, berjamur. Gitu. Berjamur nanti nyerangnya ke cat juga. Itu nanti berubah warna pasti. Oke. Jadi kalau saya biasanya kalau sudah lihat kaca saya pegang sudah banyak debu, berarti harus waktunya dibersihkan. Iya, saya biasa pakai tisu basah gitu ya. Alkohol gitu. Kalau yang noda-noda yang sulit dihilangkan itu saya pakai alkohol. Itu biasanya dibersihkan berapa kali dalam 1 bulan mungkin atau? Kalau kita taruh di etalase agak lama, Mbak. Tapi kalau kita lemari yang terbuka gitu, itu cepat karena pasti ada debu, belum lagi ada nyamuk nempel, Nah, ada itu. kotoran-kotoran nyamuk, wah pasti itu sulit itu kita Iya, bersihkan. iya, betul-betul. Jadi saran saya belilah etalase juga. Iya, etalase khusus. Karena Khusus, kalau ya. misalnya memang sudah niat mengkoleksi itu memang harus Iya. total begitu. Jangan lupa yang tidak ada setengah-setengah. kuncinya juga, Pak. Oh, kenapa itu? Karena diambil suka diambil anaknya begitu ya Pak ya? Ya, alasan juga sih, karena kadang mereka ada lihat barang baru kan pasti pengen lihat. Ah, Tapi iya, betul. ketika saya beli pasti mereka pengen main. Pak saya pengen main dulu. Selesai taruh. Oke, jadi boleh main Boleh dulu main. gitu, baru nanti ditaruh gitu ya Pak? Dia lihat proses pembukanya kan tahu. Oh ini rawan deh, ini rawan, jangan gini-gini. Dia hati-hati. Jangan dibentur-benturin gitu, Iya. gitu. Itu pasti tahu lah mereka. Kita kasih pemahaman aja. Iya, jadi dari awal memang dikasih pemahaman, bukan ketika sudah dipajang dikasih pemahaman Iya, gitu. benar. Dari awal dikasih pemahaman. Berarti Benar, dibersihkannya memang mungkin 6 bulan sekali. Ini sekali dibersihkan langsung dibersihkan semua Pak atau satu-satu karena Saya biasanya satu rak dulu. Satu Wah itu rak. sudah berjam-jam itu, Mbak. waduh, itu juga ya lumayan makan waktu juga. Satu rak, besok lagi bawahnya Bawahnya. satu rak gitu. Jadi sampai bawah sendiri itu perlu waktu emang. Apalagi nata seperti ini kan perlu waktu. Semuanya dibersihkan satu persatu begitu ya Pak ya. Itu Bener, lumayan Mbak, juga ya. Lumayan, ya. memakan waktu Itu juga. kesibukan kita kalau emang benar-benar nggak ada waktu itu. Benar-benar gak ada kegiatan lain begitu ya Pak. Betul Jadi sekali, bisa Mbak. dijadikan ajang untuk mengisi kegiatan waktu yang kosong begitu ya Pak ya. Luar Betul. biasa. Kalau misalnya ini untuk yang terakhir nih ya Pak ya, mungkin pesan-pesan Bapak sama pemirsa yang ada di rumah mungkin yang ingin mengkoleksi action figure, apa yang harus dipersiapkan atau apa yang harus kiat-kiatnya gitu untuk bisa menjadi kolektor yang lumayan lama akhirnya jangka panjang, itu apa sih Bapak? Mungkin bisa disampaikan. Iya. Jadi untuk teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini, teman-teman pastikan bahwa teman-teman beli mainan ini untuk apa dulu, yaitu Betul. untuk dikoleksi apa diinvestasi. Kalau pengennya dikoleksi berarti teman-teman harus fokuskan ke satu karakter dulu. Contoh Marvel.
Marvelnya dilengkapkan dulu. Nah, karena banyaknya action figure ini, itu bingung orang. Pasti pengen memiliki. Kalau kita bukan kategori sultan, kita cukup beli satu karakter dulu, semisal action figure Star Wars. Diselesaikan dulu. Star Wars itu macamnya banyak, dari karakter-karakternya itu banyak. Seperti itu, kemudian nyelengin ya, nabung yang jelas. Itu ya, Pak, ya. Karena emang harganya yang agak sedikit ya makan kantong kita sih. Iya. Jadi kita harus tahulah kemampuan kantong kita. Kemudian pastikan untuk merek-mereknya ini teman-teman merek yang sudah punya legalitas. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang benar-benar sudah mengeluarkan action figure yang artikelnya itu bagus dan tidak mudah rusak atau letoy gitu. Jadi saran saya juga untuk penyimpanannya juga teman-teman harus benar-benar khusus dan dijauhkan dengan anak-anak. Itu yang paling penting Iya. ya, Pak ya. Karena ya satu sisi banyak aksesoris yang kecil-kecil, kemudian banyak juga yang rawan sekali ketika dipegang anak-anak, pasti mudah patah sekali. Jadi itu untuk pemula sesuaikan kantong dulu. Jadi bertahap gitu Bertahap, ya, Pak ya. iya. Jangan langsung beli yang besar begitu ya. Betul sekali Mbak Dewi. Oke, siap-siap. Mungkin itu bisa jadi referensi untuk pemirsa di rumah ya. Dan terima kasih juga untuk Terima Pak kasih. Dwi sudah Sama-sama, Mbak datang di Dewi. Surabaya Now berbagi mengenai action figure, sharing sama kita mengenai action figure. Semoga ini bisa menjadi referensi juga untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin mengkoleksi action figure, karena untuk koleksi action figure ini tidak hanya untuk sekedar koleksi tapi juga bisa jadi salah satu alternatif untuk investasi begitu ya, Betul. Pak ya. Kemudian kita juga berterima kasih untuk KS Hotel yang telah menjadi fasilitator tempat kita hari ini. Sekian Surabaya Now hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Dewi Apriliani pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Surabaya TV.